Shalom jemaat sekalian, kita ketemu lagi dalam acara Kompas Iman. Dan kali ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang menarik yang sebelumnya belum pernah kita dengar, mungkin cerita yang unik seperti ini. Bersama saya Felix dan juga Ibu Eli. Nah, kita akan belajar banyak dari Bu Eli yang terlihat sehat, tapi sebetulnya mungkin banyak hal yang dialami yang orang lain nggak tahu, tapi bisa menguatkan kita, membantu kita untuk menjadi lebih kuat di dalam iman dan menjalani hidup ini dengan penuh penyerahan hidup kepada Tuhan. Ya, kita mulai aja langsung ya. Iya, Bu Eli, terima kasih ya Bu bisa hadir di sini bersama kita. Apa kabarnya Bu? Kabar baik, puji Tuhan. Iya, Bu Eli udah lama ya melayani di Osana ya Bu ya? Ya, sudah cukup lama. Dari mulai sekolah minggu ya, waktu itu anak saya yang besar itu Deborah baru usia TK ya, sekitar 6 tahun. Jadi udah 30 tahun yang lalu berarti sekarang dia 36 tahun. Udah ya. pelayanan 30-an tahun di Ya, sini ya. ya. Luar biasa ya. Sangat setia Ibu Eli ini. Nah, Ibu tadi bicara ada menyinggung Deborah anak Ibu ya. Ibu Ya. anaknya ada berapa? Jadi anak saya ada 2, Deborah sekarang 36, sedangkan adiknya Elhana itu lahir tahun 95, jadi sekarang 28 tahun. Ya. Iya. Ada yang unik dari kisah anak Ibu ini yang kita dengar bisa memberikan sharing yang cukup banyak buat kita. Iya, mungkin begini ya. Jadi memang yang paling besar itu waktu itu kami bergerejanya di Gereja Kristen Pasundan Awiligar. Sedangkan rumah kami di Gunung Batu sini. Jadi dia itu masih TK, tapi memang dari kecil tuh disiplin. Saya juga nggak ngerti ya, meskipun saya mengajarkan dengan santai gitu ya. Jadi dia tidak boleh kalau ke gereja itu telat. Jadi sering kita keburu-buru dari jauh ya Pak, ke Awiligar tuh ya, ke atas jauh. Terus di jalan tiba-tiba, Bapak itu ada gereja besar. Katanya, ini saya nggak mau telat gitu. Jadi selalu, aduh ini mah bukan sekolah, enggak, sekolah minggu katanya. Jadi dia itu memang yang besar tuh dari kecil. Sebetulnya yang disiplin memang ayahnya ya. Mungkin biarpun ketemu seminggu sekali, hubungan mereka dekat sekali. Jadi mungkin melihat mengerjakan ini apa disiplin, segala sesuatu harus konsisten gitu. Jadi saya ya udahlah berhenti aja di depan, di seberang. Itu asal mulanya kami masuk ke gereja sini gara-gara dia sekolah minggu. Dia gitu. mulai sekolah minggu di sini sebelum akhirnya Ibu juga terbeban ikutan. Waktu itu ada siapa, Bu Sufong kalau nggak salah, saya lupa ya, Bu Sufong yang mulai memperhatikan gitu. Jadi selalu ini anak ibu gini ini, ayo dong Bu ikut. Jadi itu waktu itu mulai terlibat sekolah minggu tuh gara-gara beliau juga gitu. Tapi sekarang saya dengar mungkin ke gereja GKI Pusat atau apa. Iya. Kalau Deborah ini sekarang ada di mana Bu? Nah, jadi Deborah itu sekarang di Belanda. Ya, jadi mereka asalnya selama ini dia tuh dari SMP, memang puji Tuhan dia sudah dapat beasiswa ya. Jadi SMP itu dia udah dapat beasiswa SMP di Singapura, dan dia terus-terusan mendapat pendidikan di luar tuh karena memang dapat kesempatan aja ya. Jadi dia menyelesaikan S1-nya di Australia, kemudian dia beasiswa S2 sampai PhD-nya tuh di Swedia. Di Swedia dia masuk ke gereja internasional, dan di sanalah dia bertemu dengan pasangan hidupnya sekarang yang orang Belanda. Jadi di sana tuh berbagai suku di gereja internasional itu. Nah, jadi sampai puji Tuhan sampai PhD sampai menikah semua dia selalu gratis lah ya. Orang tua tuh tidak membebani biaya gitu kalau buat yang besar itu. Nah, sampai akhirnya mereka menikah di Belanda, dan sekarang menikahnya di Swedia, gerejanya di Swedia, sampai ada suatu tahun lalu itu, awal tahun mulailah pemerintah Swedia itu mengeluarkan keputusan harus gereja, hamba Tuhannya, pendetanya harus memberkati pernikahan LGBT. Nah, disitulah mulai terjadi pergumulan di antara jemaat.
ada yang pro ada yang kontra, itu ya dari Asia, Afrika, jemaatnya tuh Amerika gitu, jadi rame lah di sana tuh. Karena kalau orang Swedia itu mungkin hidupnya berkecukupannya, jadi mereka tidak terlalu ke Tuhan itu tidak terlalu bagaimana gitu ya. Tapi kalau orang foreigners itu di gereja internasional seperti mendapatkan tempat gitu, teman-teman seiman. Dan akhirnya sampai pemerintah juga memutuskan gereja harus memasang bendera, bukan hanya bendera Swedia tapi bendera LGBT yang pelangi itu. Dan di situ menantu saya kebetulan dari daerah Bible Belt Belandanya sudah tidak nyaman, dan akhirnya mereka juga berdoa dan anak cucu saya itu waktu itu umur masih 3 tahunan udah masuk kayak penitipan. Dia tuh dari kecil sudah diajarkan harus baca Alkitab, berdoa gitu. Dan ternyata dia tuh kebiasaan kan kalau makan di preschool itu, di penitipan anak tuh dia selalu berdoa. Dan ada yang ngasih tahu salah satu gurunya, no, di sini kamu tidak boleh gitu berdoa. Jadi itu menjadi makin satu beban bagi anak saya dan menantu memikirkan bagaimana nih ke depannya ya kalau seperti ini. Nah, walaupun di negara yang kita pikir mayoritas Kristen. Iya, betul. Dan ya itulah, terus juga begitu anak 16 tahun dia free gitu. Jadi orang tua udah nggak bisa lagi menghalang-halangi dia untuk pisah, dan udah diizinkan untuk hidup bersama dengan pasangannya. Jadi ada hal-hal yang memang mungkin tidak sesuai lah, dan dari sejak itulah mereka berdoa terus kalau bisa menantu saya dapat melamar kerja di Belanda, jadi pengen balik ke Belanda, dan memang bersyukur akhirnya bisa mengajar di Groningen University. Makanya bulan Oktober 2022 mereka pindah dari Swedia ke Groningen ke ini. Tapi tinggalnya sih sekitar 15 km dari Groningen, jadi di kampung tinggalnya, namanya Zuidhoorn gitu, nama kota kecil. Tapi bisa naik sepeda kan mereka ya. Itu asal mulanya pindah ke Belanda. Dan ibu nemenin di sana awal-awal gitu? Ya, saya menemani awal-awal sampai settle, sampai apa. Jadi saya Januari 2023 saya pulang ke Indonesia. Nah, tapi ternyata Februari sebulan kemudian anak saya Deborah ini batuk. Jadi dia mulai batuk terus seminggu 2 minggu batuk. Saya pribadi mulai curiga sama bapak itu, kenapa batuk, tapi anak-anak nggak batuk, aneh. Biasanya kalau ibu batuk anak-anak batuk ya otomatis. Terus Dad harus ke dokter dan dia lagi baru ngurus karena dia tetap masih warga negara Indonesia biarpun udah menikah cukup lama ya. Terus di sana dia lagi urus perpindahan dari penduduk Swedia ke penduduk Belanda gitu. Jadi artinya kan kesehatan harus dari nol lagi kalau di kota yang di negara yang baru. Oke, di sana ada semacam puskesmas juga. Kemudian minggu ketiga kami menganjurkan karena dia bilang, Mas sekarang sesak nafas harus pergi ke dokter. Nggak bisa sebenarnya 3 minggu terlalu lama apalagi sesak nafas. Kebetulan bapaknya dulu kan belajar di riset kanker, udah gelisah sebetulnya ayahnya sendiri, udah something wrong udah segitu aja ya. Akhirnya pergi ke semacam puskesmas di kampung situ di Zuidhoorn, dan ternyata di puskesmasnya dokternya waktu dapat data aja udah sudah tidak artinya mau memeriksa atau apa. Mereka akhirnya konsultasi, wah lama sekali membicarakan. Rupanya langsung kontak dengan pusat kota rumah sakit pusat di Groningen, ketemu dengan diskusi ya, akhirnya karena langsung memutuskan kamu harus langsung pergi ke rumah sakit itu gitu. Dan akhirnya cepat juga rumah sakit sana keluar juga bahwa kamu udah penduduk Belanda gitu, jadi semua lancar lah ya untuk ke rumah sakit di sana. Akhirnya diperiksa langsung di scan dan memang ada benjolan yang sudah cukup besar antara paru-paru dan tenggorokan di sini cukup besar, dan ya itu bukan apa, dan mereka langsung cek apa aja itu sel-selnya, dan memang menemukan namanya sel itu kanker ya,
kanker getah bening atau limfoma, atau kalau di sana disebutnya Hodgkin limfoma ya. Ya itu bukan sesuatu yang mudah ya Pak ya. Begitu kita mendengar hah, kok kanker ya? Kok bisa sih? Dia kan baru 36 tahun. Anaknya 4 tahun dan 1,5 tahun, 2. Lagi nakal-nakalnya, lagi lincah-lincahnya, lagi sibuk baru settle di Belanda. Ya, saya pribadi ya Pak, waktu mendengar itu, saya langsung aja protes saya ke Tuhan ya, seperti gitu doa, tapi saya seperti protes, Tuhan kenapa harus dia? Sebenarnya kan saya yang ibunya yang lebih tua, saya nggak punya beban ngurus anak, umur saya udah 67 tahun, bapak juga udah 67 tahun, kenapa harus dia gitu ya. Terus terang aja pada awal-awal itu Pak. Sulit dimengertinya kalau dia tadi cerita kalau dari kecil udah disiplin, artinya mungkin dia punya pola hidup juga yang baik ya? Iya Pak. Jadi memang sulit mengerti, orang tua nggak kanker, pola hidup baik, tapi masih muda terkena kanker ya. Betul Pak. Tapi itu sebetulnya saya tahu itu salah satu kelemahan. Karena ternyata kayak dia misalnya, ini udah jamnya anak makan ya, masang kursinya, terus apa, harus berdoa dan bacain buku, dan bacain ada Pak katekismus kalau di sana tuh, katekismus buat anak kecil dalam bahasa Belanda, dia harus bacain terus translate ke bahasa Inggris sama suaminya kayak gitu. Aduh saya bilang terus misalnya mau makan, rotinya udah disimpan, namanya juga anak kecil Pak, gini aja. Terus anak saya bilang, Esra, namanya yang kecil Esra, umur 1 tahun, Esra, no, nanti. Saya ngelihat ya, mungkin bagus cara dia disiplin, tapi saya melihat terlalu kaku Pak, dia itu. Jadi saya tuh ibunya lebih rileks lah Pak, semua orang tahu ya saya tuh bukan saya mengerjakan pelayanan tuh dengan nyantai, dengan fleksibel gitu ya. Jadi saya mulai sedikit-sedikit ya. Nah ternyata waktu langsung saya bisa ke sana juga ke dokter, saya ikutan, saya bawa anak yang kecil karena yang besar udah bisa di penitipan anak. Dan dokternya bilang, itu siapa? Ibu kamu ya, dari Indonesia ya, masuk, suruh masuk. Jadi langsung dokternya tuh, ibu harus bisa memberikan angin positif lah gitu sama anaknya. Anaknya harus rileks, harus sukacita, tolong ya. Jadi ada ibu, saya dokter sebagai dokter ikut senang. Jadi jangan terlalu, jadi bisa membaca, dia sangat gitu ya, disiplin bagus, tapi kadang-kadang nah itu kalau kanker tuh ternyata harus begitu ya. Terus pengalaman lain juga Pak, waktu apply pertama datang itu ribetnya minta ampun Pak. Jadi itu dia harus sudah mulai dijadwal kemo di bulan akhir Maret atau awal April ya, segera, udah Maret harus sudah kemo. Saya apply visa susah banget, nggak tahu banyak yang apply waktu itu ya. Jadi saya baru kebagian di mana tuh, di VFS itu bulan baru bisa datang bulan Mei kalau selesai jadi Juni. Bagaimana ini udah jadwal itu ya, 6 kali harus kemo gitu. Aduh saya benar-benar, tapi ya disitulah ya, kadang-kadang biarpun kita protes, saya melihat bagaimana mantu saya langsung kirim surat ke kedutaan di Belanda di Jakarta, langsung Pak, begitu mereka terima besoknya dari VFS itu, ibu tolong besok datang. Jadi nggak ini ya, jadi dalam satu segi memang ya, aduh kalau ngandelin kenapa gitu nggak selesai ya. Kita tuh harus kembali lagi, kan kamu tuh punya Tuhan gitu ya, bisa nggak melihat anak kamu tuh udah yang baik terus gitu dari kecil ya sampai jadi dokter gitu, kamu tidak susah payah, tapi begitu dikasih nggak terima gitu ya Pak ya, terus terang ya kan nggak terima sebetulnya. Tapi dari segi visa aja itu sudah satu jalan yang luar biasa Pak, langsung datang, ibu orang lain tuh sebulan, ibu mungkin ini kami usahakan supaya 10 hari selesai, kata si itunya teh. Jadi benar-benarnya di situ saya mulai kembali lagi, aduh Tuhan maafkan saya, Tuhan ampuni Tuhan, saya kok bisa begini, harusnya saya percaya, kenapa mengizinkan ini terjadi gitu ya. Nah
itu. Terus juga saya mulai ketika saya sudah di sana, saya melihat bagaimana anak saya yang begitu biasanya fisiknya itu ya Pak, tiduran gitu, terus muntah, terus aduh, Jadi kelihatan jadi gejalanya terlihat sekali. terlihat sekali gitu ya Pak ya. Aduh, saya sampai sedih, terus batuk yang nggak henti-henti gitu ya. Dan saya tidak bisa menolong apa kecuali jagain anaknya atau apa, atau nyediain makanan, tapi makan juga kan nggak selera gitu ya. Wah sedih ya, tapi gimana, kata dokter saya harus positive thinking, harus apa. Ayo deh kita coba deh, mama bikin sayur lodeh nih. Jadi selalu gimana lah caranya ya, saya tetap positif, kemudian hati saya hancur ya. Mungkin memang agak beda ya, misalnya kalau kita punya orang tua yang sakit keras, kita rawat, mungkin di hati kecil kita mungkin ada pemikiran memang orang sudah tua gitu ya, Betul, ya. mungkin lebih lebih wajar sakit Ya, gitu ya. Tapi kalau ibu yang dari kecil melihat anak sakit aja udah begitu rasanya sakit, ya, ini melihat dia sakitnya luar biasa walaupun udah gede. Kalau kita misalnya bayi, anak kecil gitu, balita sakit gitu, anak kita sakit gitu ya, aduh. Tapi ini walaupun sudah gede, kita melihat anak sakit tetap punya perasaan yang seperti itu ya Bu ya. Betul Pak, itu ya. Jadi itu beda sekali, bener, kerasa sekali ya. Jadi selalu harus kenapa dia dan bukan saya tuh ada itu ya, selalu di hati itu. Oh iya, mungkin itu juga ya Bu ya, mungkin ibu yang sulit menerima ya, mungkin ya maaf ya, mungkin kalau orang tua kita sakit, kita mungkin nggak punya pemikiran kenapa dia nggak saya gitu, karena satu muda satu tua ya. Tapi ibu melihatnya kenapa dia nggak saya ya, seperti kita melihat anak kita waktu sakit diinfus apa gitu, aduh mendingan saya aja yang diinfus gitu ya, kan kita kuat gitu ya, jangan sekali. Anak kecil. Nah ini juga seperti itu. Iya itu betul sekali Pak, jadi perasaan itu sangat sangat kuat. Hal lainnya juga saya dikuatkan dengan ini ya, waktu melihat dia sakit saya harus menghibur. Saya juga banyak membaca soal Ayub ya. Ayub itu betul-betul juga kan segala dicukupkan Tuhan atau apa, tapi kan orang-orang ya tentu aja karena Tuhan dia tidak bermasalah kan, karena Tuhan cukupkan dia secara harta, secara keluarga. Coba kalau anak-anaknya mati gitu kan, sampai gitu mati di satu demi satu. Ayub sampai begitu menderitanya ya. Di situ Pak betul-betul ini sangat menguatkan Pak saya. Jadi saya mulai ya betul. Saya yakin sekali ini Tuhan punya kehendak bukan hanya untuk anak saya tapi untuk saya pribadi juga. Ya. Mungkin selama ini saya udah terlalu enak Pak. Terlalu enak ya, berkat semua Tuhan cukupkan semua. Ya. Saya bukan orang yang wah ya Pak, tapi betul-betul ya dari segi keluarga yang sederhana lah, saya asalnya karena dengan 10 anak dan ya keluarga di kampung lah gitu ya, bukan wah kami hanya pendidikannya level guru SPG saja, hampir semua rata-rata jadi guru, tapi kami ketika menjadi orang percaya itu ya, terutama ibu saya yang memang orang kampung Limbangan, tidak sekolah, tidak bisa baca, hanya bisa baca Al-Quran ya Pak. Tapi ketika dia menjadi seorang yang percaya, karena waktu itu ada peristiwa DITI tahun 50 di Limbangan Garut, dan itu yang punya lahan teh itu termasuk keluarga saya itu, ibu bapak tuh kerja di lahan teh itu diusir kan, sama dibunuh-bunuh kan sama orang di Limbangan Cicalengka itu, jadi dilarikan ke Bandung. Dan di situ karena tidak bisa bahasa Indonesia, keluarga saya sama keluarga Belanda dicariin yang bisa, dan ketemulah dengan pendeta Sunda pertama namanya Abah Anirun. Jadi itu kira-kira cerita kenapa ibu saya jadi orang yang percaya itu di situ ya. Jadi kadang-kadang banyak orang yang bertanya juga kenapa kami Kristen gitu, kadang-kadang pertanyaan itu aduh ya, tapi itulah kira-kira ceritanya. Saya juga harus bertanya karena itu tahun 50-an ya, saya sendiri belum lahir. Jadi tapi ketika saya tumbuh besar, saya bersyukur sekali karena kakak saya paling besar udah jadi guru SD di Paulus dan guru bahasa Sunda, dan dia menikah dengan Pak Adrianus Jalimun. Kebanyakan pada tahu sih ya, karena dia pengarang lagu Sunda juga, lagu rohani yang memang sangat rohani. Jadi
di pertumbuhan Kristen saya itu sangat kuat karena dipengaruhi ibu dan kakak ipar saya yang mencelikan mata ya. Jadi bedanya dengan orang yang belum percaya itu ya Pak ya, yang saya kerasa kita tuh ada dipengaruhi juga untuk pikiran kita lebih terbuka soal pendidikan Pak. Kadang-kadang orang kampung tuh perempuan mah bisa paling kayak kawin kayak apa gitu ya. Nah itu tuh mengubah kami biarpun cuma jadi guru itu tidak membatasi kami untuk terus mengenyam pendidikan gitu ya. Nah itu juga sangat saya pengaruhi tentu untuk terhadap anak-anak saya. Jadi saya bukan tipe orang dia harus belajar atau apa banyak gitu. Tapi karena bukan hanya saya, Debbie dekat dengan sepupu-sepupunya dari keluarga saya Sujana, dan mereka sangat rajin gitu belajar dan pada semangat semua ya. Dan mungkin di situ juga ya yang membuat hal pendidikan itu menjadi sesuatu yang kuat ketika jadi orang percaya Pak. Betul, ada pengaruhnya itu. Nah, ini. Dan mungkin juga yang paling utama yaitu saya kembali ke pengobatan. Mereka bikin programnya luar biasa, begini, bikin 6 kali kemo, terus 1 kilo kemo itu di sana 3 hari Pak, Senin, Selasa, Rebo. Jadi cukup berat juga buat dia karena harus diinfus seharian, tapi besoknya 6 jam, besoknya cuma 1 jam. Beda dengan di sini kalau yang nama kemo sekali, 1 hari aja itu sekali gitu ya. Nah, gitu. Jadi di sana saya melihat hal yang sangat positif dan saya terus bersyukur juga saya belajar dari firman Tuhan Ayub itu makin menguatkan saya. Terus anak saya juga benar-benar berubah. Saya selalu gitu ceria. Dia mulai saya kemo keberapa tuh saya masih ingat dokternya bilang karena anak kamu mau di kemo ceria. Apa kok beda katanya apa ya. Jadi biasanya orang yang menderita kanker itu mau di kemo. Iya betul. Terus udah gitu lihat yang namanya Groningen hospital itu ya Pak. Aduh itu ruang kemonya Pak. Udahnya yang kanker ya itu sampai saya aduh. Jadi sesuatu yang tadinya mah ya ngegeternya bener-bener gitu tapi ternyata ya dia positif lihat itu, lihat ada yang malah dia bilang ternyata orang juga mah ada yang udah lebih tua juga tuh. Aduh Tuhan, puji Tuhannya dia jadi positif juga gitu terbawa. Itu sangat berpengaruh Pak terhadap imunitas yang makin baik gitu buat tubuh dia. Dengan adanya Encouragement-nya itu dukungan, dorongan, motivasi yang baik. Mungkin itu karena ibu juga mendorongnya terus supaya bisa kuat gitu ya. Iya betul. Dan saya percaya sekali itu ada kuasa doa karena saya sharingkan kan di grup kakak, di grup gereja saya semua berdoa. Saya kemarin ketemu dengan misalnya kebaktian minggu siapa ya mamahnya Melia yang suka main piano itu. Ali, tahu nggak? Saya tuh selalu berdoa buat si Deborah katanya. Padahal kan kita jarang ngobrol, jarang tapi hanya mendengar aja. Saya sampai terharu ya karena saya masih ingat dia waktu remaja, waktu seumur dengan anaknya, adiknya Melia tuh yang suka main piano juga yang sekarang di Jakarta Timur. Jadi Tuhan ternyata benar-benar ya ada banyak pendoa-pendoa yang saya tidak bisa ucapkan terima kasih ya. Saya percaya sekali itu kuasa doa yang sangat membangun dan menguatkan saya. Jadi tanpa doa dari diri sendiri, dukungan doa dari orang-orang sepelayanan, segereja itu memang sangat berbeda ya. Betul Pak, itu luar biasa ya. Itu saya merasa sekali lah itu ya hal yang benar-benar mujizat ya. Dan kadang-kadang juga waktu itu kenapa pindah ke Belanda aja baru kepikir saya. Kok alasannya aneh gitu ya, dulu mah protes tapi ya sudah ya, ternyata harus begini gitu ya, harus melewati dengan apa. Dan kalau sekarang melihat dia video call rambutnya udah tumbuh kan waktu itu habis ya Pak gitu, rambut sudah tumbuh dan lebih ceria. Saya surprise ini anak saya si Deborah kenapa jadi ceria begini gitu ya. Jadi treatmentnya itu hanya melalui itu aja ya pengobatan ya kemoterapi aja ya, kemoterapi aja betul. Jadi dan terakhir dia memperlihatkan hasil pemeriksaan sel sesudah di stop kemonya.
itu dikurangi Pak, karena mereka melihat. Jadi harusnya 6 kali mereka ubah jadi 4 kali di stop. Mereka akan lihat selnya karena katanya anak kamu udah beda banget gitu ya. Jadi saya melihat itu perubahannya sel kanker limfoma itu waktu awalnya 250.000 sel per mililiter darah Pak, 250.000 sel. Dan yang normal itu harus 1.000 sel, di bawah kurang dari 1.000 sel. Jadi ada sel bahaya tuh ada, tapi ini kan berlipat ganda jadi 250.000. Dan kemarin tuh hanya 200 Pak, bayangin 1%. Jadi ini benar-benar angka-angka yang seperti tidak mungkin tapi terjadi gitu ya. Jadi dia benar-benar bersih. Saya sih orang lab, jadi waktu dia bilang mau diperiksa Elisa, saya lebih percaya dia pemeriksaan kultur sel ya. Saya pribadi dipercaya kultur sel karena menghitung langsung jumlah sel yang ada di sel darah itu cuma 200 Pak, jadi jauh di bawah 1.000 normal dari 250.000. Oh ya, kalau ibu dan bapak waktu mendengar berita buruk itu bagaimana ya cara ibu dan bapak meresponinya itu? Oh ya, kita waktu itu memang kita hanya bisa menangis bersama sejujurnya, tapi waktu mau video call kita udah sumpah ya pura-pura gimana lah ya, gimana ya harusnya ya tidak mengekspresi kesedihan itu ya. Jadi itu benar-benar kita bikin trik itu. Jadi dia selalu papa juga baca ini sel itu Hodgkin itu kemungkinan disembuhkannya sangat besar, memang betul itu ya, disembuhkannya. Jadi selalu ngomong yang positif, dan itu anak-anak puji Tuhan ya, dia lihat tumbuh nih lalu lucu gitu dan pintar ya. Ternyata itu yang besar tuh namanya Simeon, dari kecil di Swedia itu nggak mau ngomong Swedia sama sekali, ngomongnya Inggris aja. Tapi begitu ke Belanda baru juga 2 bulan di penitipan anak, begitu pulang ke rumah Ik wil eten, kenapa jadi bahasa Belanda gitu ya, beda sekali. Dia tahu kali ya, dia orang Belanda kok langsung ngomong. Asalnya suka ngomong, saya selalu pengen ngomong Inggris gitu ya di tempat. Jadi ada banyak hal-hal ya Pak ya, yang kita rasakan gitu ya, perubahan itu. Kalau saya sih cuma tahu bapak tuh sebetulnya sering nangis ya, saya tahu banget itu ya, tapi dia tidak bisa. Jadi dia bilang kalau pas itu ngomong jangan cerita. Enggak, tentu Pak, saya bilang tentu aja nggak bisa saya cerita gitu ya. Jadi jangan cerita, sebetulnya gitu dia menyimpan sesuatu sama yang suka punya dosa apa ya. Semua orang juga berdosa kan, semua orang juga berdosa, tapi kita melihatnya Tuhan mengizinkan itu, apa kita sebagai orang percaya responnya kan gitu ya. Muncul juga perasaan rasa bersalah, mungkin ini akibat dari dosa saya ya. Iya, bapak tuh sampai berpikir seperti itu. Karena kan mungkin jarangnya kalau menghadapi anak yang kanker ya gitu. Dan ini juga aneh aja di keluarga saya pribadi kan nggak ada gitu ya. Kok bisa gitu tiba-tiba kayak gini. Mungkin itu aja Pak. Ya, terima kasih nih Bu Ali udah banyak bercerita kepada kita semua di sini bahwa dari mulai tadi cerita anak yang sangat baik yang rasanya kok begitu tragis bisa mengalami hal yang buruk, lalu kemudian harus berpindah negara karena kejadian yang sangat juga tidak masuk akal gitu, tekanan-tekanan pemerintah yang harusnya tidak terjadi gitu ya. Dan itu kita bisa banyak belajar dari Bu Eli, dari keluarganya, dari anaknya, bahwa berserah kepada Tuhan, dan tentunya kita sebagai sesama orang percaya harus saling menguatkan, saling mendoakan Bu ya. Ya betul Pak. Oke Bu, terima kasih untuk kehadirannya bersama dengan kita untuk bisa saling berbagi, dan kiranya jemaat sekalian juga bisa terus berserah kepada Tuhan, saling mendoakan dan tetap di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.